Baik, sekarang kita tes kembali drone SQ800 ini setelah kita atasi masalah di bagian gear depan kiri ini. Kita lakukan tes di tempat yang sama ketika saat saya unboxing barang bekas ini ya. Oke, langsung kita hidupkan drone-nya. Kemudian remote dan binding atas bawah. Oke, terhubung. Kita bisa lihat ya di bagian belakang lampu indikatornya berwarna hijau, di bagian depan warna biru dan ada mata ini merah. Mata laba-laba ya. Ini bentuknya menyerupai laba-laba sehingga sering disebut sebagai drone tarantula ini. Oke. Kemudian kita reset giroskop. Ya. Sekarang kita tes. Pelan-pelan kita naikkan throttle-nya. Oke, bagus. Ya, sudah bisa melayang sekarang. Saya akan beradaptasi dulu. Saya coba trim ya, ini cenderung ke depan. Trim cenderung ke saya harus sudah lama tidak menjalankan penerbangan drone manual, jadinya saya harus membiasakan diri dulu sebentar. Ini cenderung ke kanan, trim kiri lagi, trim mundur. Oke. Sudah stabil. Mundur, trim kanan. Oke. Seperti biasa, jika saya baru mencoba drone, saya harus mempelajari karakteristiknya dulu ya. Mulai membiasakan dari teknik pengendaliannya sampai ke sifat-sifat dari drone ini. Antara lain seperti misalnya bila mana hubungan antara drone dengan remote terputus ya. Saya ingin tahu apa yang terjadi, apakah dia auto landing atau gimana. Oke, drone dengan remote saya matikan. Wah, oke, dia auto landing ya, tapi tidak soft ya. Lebih tepatnya dia mematikan motornya dan lampu kembali kelap-kelip karena tidak ada kontak dengan remote-nya. Oke, bagus. Jadi kita bisa terhindar dari kemungkinan flyaway ya jika jarak drone dengan remote terlalu jauh. Oke. Ups, sebentar, saya lupa binding. Oke, ini oke. Kemudian kita coba fitur-fiturnya. Yang pertama ini adalah control light. Untuk apa? Oh, mematikan lampu. Tapi bagaimana? Oh ya, oke. Orientasi tetap kita bisa dapat dari matanya ya, tetap nyala. Hanya lampu indikator belakang depannya aja yang dimatikan. Oke, ini mungkin akan sedikit menghemat baterai. Oke, kita langsung take off lagi. Ya, ini adalah speed 1. Oke. Kita coba switch ke speed 2 ya. Ini speed 2. Kalau yaw-nya sih sama aja kira-kira. Dan ini yaw speed 3. Yaw-nya lebih cepat sih. Oke, saya kembali speed 1 dulu. Kita coba di luar ya, mudah-mudahan nggak banyak anginnya. Saya suka ininya, pengendaliannya ringan, ini drone-nya terasa ringan drone ini. Coba ya ke jalan ya.
Ini speed 1. Oke. Seperti ini speed 1-nya. Oh ya, kita hari ini nggak usah coba kamera dulu ya. Coba kameranya nanti aja, mungkin di video berikutnya. Oke. Speed 1. Lumayan enak. Coba speed 2. Lokasi switch untuk speednya agak kurang nyaman bagi saya, harus pindah jempol. Speed 2. Uts, kena kamera. Lumayan sih buat latihan pengendalian ketinggian ya, karena ini drone manual ya, tidak ada altitude hold-nya. Oke, ganti speed 3. Makin miring itunya, terbangnya makin miring, makin cepat. Untuk ukuran drone manual saya suka ini, bagus karakteristiknya ya, ringan dan responsif ya. Begitu kita gerakan kendali tuas, dia langsung meresponnya dengan segera, hampir tidak ada jeda sama sekali. Oh ya, kita coba flip ya. Sebentar, saya coba kembalikan dulu ke gear 1, gerigi 1. Speed 1 maksud saya. Ada orang lewat. Oke, kita coba flip tombol yang sebelah kanan ya. Ntar siapkan ketinggian dulu. Harusnya flip di awal coba ya, soalnya baterai ini udah mulai throttle lebih kurang dari 50% nih. Oke, nanti saya cobanya di baterai berikutnya deh. Ini udah mulai lemah baterainya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan baterai kedua ya. Kita take off. Saya akan coba flip. Oke. Flip kanan. Wow. Sebentar. Oke. Jangan tinggi-tinggi. Flip depan. Mundur dulu. Oke. Lalu flip kiri. Flip belakang. Sip. Ini yang saya belum tahu, ini fitur untuk headless mode dan one key return ya. Soalnya saya dapatnya tanpa manual nih, jadi nggak tahu fungsi-fungsi tombolnya. Saya coba-coba aja. Dan saya coba untuk yang tombol yang ini, yang di dekat throttle ini, yang seperti trim ini nggak ada fungsinya. Oke, ya sudah, mungkin fungsinya cuma itu aja. Cuma saya belum tes kamera ya untuk hari ini ya. Oke, enak ini ya, pengendaliannya enak.
Oh, ada angin. Untuk jarak remote-nya juga lumayan nih, kuat dia sinyalnya. Sinyalnya cukup kuat. Oh, ada anak-anak. Supaya kita funnel ya. Funnelnya buruk. Nggak bisa funnel. Saya mau coba punch-nya ya. Ini di speed 1. Punch lumayan untuk ukuran drone brush. Ya. Coba lagi punch-nya. Punch. Oke. Main di speed 2. Speed 3 langsung. Nukik ya kalau speed 3. Funnelnya nggak bisa, nggak ada funnel. Funnel. Oh, nggak bisa funnel. Terlalu lebar. Enak ini, saya dapat remote-nya bagus. Atau memang karakteristik drone ini bagus ya. Serius, ini jenis drone manual yang enak. Saya rasa ini benar-benar pesaingnya X5C ini. Mungkin di video berikutnya kita coba videonya ya, apa kameranya maksud saya. Tapi ya pastilah kalau kameranya drone toys kayak gini pasti ya ecek-ecek lah ya, nggak bisa banyak diharapkan. Ini speed 3 ya. Kalau kita udah begitu mengenali karakteristiknya, enak ini. Terbangnya cukup bagus. Dan jarak remote-nya juga cukup jauh nih. Untuk konsumsi dayanya cukup ini ya, cukup irit ya. Lama dia, relatif lama. Seneng saya. Enak. Jadi tadi antara baterai pertama dengan yang ini tuh saya di daerah saya ini hujan. Jadi ini baterai yang sama, cuma saya charge lagi. Ngecharge juga nggak terlalu lama nih.
Oh ya ding, saya ini nggak pakai baterai standarnya ya. Baterai standarnya udah lemah yang saya dapat. Ini saya pakai baterainya S105A Smart Drone, yaitu 650 mAh ya. Satu sel 650 mAh. Jadi cukup lama nih. Oke, kita kesini dulu deh. Ada mobil mau lewat. Hampir nabrak pohon. Oke, ini baterainya udah mulai lemah lagi. Lain kali saya akan coba ukur waktunya ya untuk 650 mAh. Saya ada juga sih yang 1800 mAh dan ukuran kecil terus bisa dipakai di sini. Cuma ya berat ya, lebih berat tasnya. Untuk throttle-nya masih sekitar 50%. Ya, udah mulai 60% sih. Tapi cukup ya untuk selama ini lumayan irit. Masih di speed 3 sekarang. Oke, sudah club flip. Ya, saya rasa cukup untuk pengujiannya kali ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, drone ini bagus ya karakteristik terbangnya. Dan kebetulan mungkin saya dapat remote-nya juga yang bagus. Sisi positifnya itu, terus kemudian ini ringan sekali. Dalam arti dengan ukuran berat bodi dibanding dengan kekuatan daya angkatnya jauh melebihi dari berat beban bodi drone ini ya. Namun kelemahannya yang saya rasakan adalah drone ini tidak sepopuler X5C, akibatnya untuk spare partnya relatif lebih susah didapatkan misalnya dibanding dengan drone-drone lain, terutama dengan X5C ya. Walaupun underdealnya lebih susah dibanding dengan X5C, namun dia juga bisa menggunakan spare part dari X5C ya, seperti baling-balingnya, terus kemudian motornya, tapi dengan penyesuaian ya. Artinya untuk ukuran gear pinionnya sama-sama 9 gigi seperti X5C, terus kemudian diameter untuk motornya sama dengan X5C, namun panjangnya ini lebih pendek dibanding X5C ya. Jadi artinya di bodinya perlu ada penyesuaian jika kita hendak menggunakan motor Shima X5C. Terus kemudian kedua, ini untuk gear pinionnya ini tidak ada pelindung covernya, jadi rentan kemasukan kotoran yang bisa merusak. Jadi demikian untuk review saya serta video mengenai perbaikan drone second yang saya beli dengan harga murah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.